Halo Sobat Lapak Ganjar, apa kabar? Sehat selalu ya, sukses selalu ya. Masih di sini Pepi, masih tetap Pepi ya, belum berubah, tetap jadi Pepi. Sekarang kita lagi berada di daerah Salatiga. Kita akan mengunjungi salah satu UMKM yang bisa dibilang perkembangannya sangat pesat sekali. Dan mereka, kalau dikasih bocoran dikit, mereka berawal dari sesuatu yang sangat sederhana. Hanya 3 orang dan dimulai dari garasi mobil. Dan sekarang pesat menjadi satu industri yang sangat luar biasa. Penasaran kan? Di Salatiga ada sesuatu yang luar biasa akan kita datengin. Kita korek-korek, kita ungkap semuanya, dan kita akan ngobrol dengan mereka. Yuk, berangkat. Saat ini, Pepi sedang berada di salah satu UMKM kerajinan yang bisa dibilang sudah berkembang pesat. Ya, namanya adalah Naruna. Banyak orang tidak tahu bagaimana perjuangan Naruna bisa sampai seperti sekarang ini. Naruna Keramik ini baru memulai usahanya pada tahun 2019 dengan serba kekurangan, dari adanya keterbatasan modal hingga keterbatasan tempat usaha. Tapi dengan semua itu, Naruna semakin berjuang keras untuk mewujudkan mimpi bersama, hingga memiliki banyak karyawan dan gedung baru yang menjulang tinggi. Dan yang lebih hebatnya lagi nih, pada tanggal 27 Maret 2022, Naruna menggelar grand opening yang turut mengundang Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, untuk hadir dalam acaranya loh. Wah, keren banget ya. Lapak Ganjar, laris manis. Kita bilang juga apa? Kita tadi jalan memasuki restoran, tapi kok malah jadi begini? Bukannya makanan disajikan, tapi kita membuat keramik. Sekarang kita berada di tempat yang namanya Naruna, betul ya? Oh ya, sebelum lanjut, kita mau ngabarin bahwa kita sebelum memulai acara ini, kita sudah melalui protokol kesehatan, standar kesehatan ya. Jadi semuanya insya Allah aman, semuanya negatif. Ya. Jadi Naruna ini masuk di Lapak Ganjar edisi 46 tentang keramik. Nah, kita pasti akan bertanya-tanya kenapa kita masuk ke restoran tetapi di dalam malah bikin keramik. Apakah kita makan dulu menunggu keramik ini kering baru kita bisa makan? Kita nggak tahu ya. Mendingan kita ngobrol sama ownernya langsung karena beliau akan bercerita tentang sejarahnya karena audiens itu nggak sabar pengen cepet in frame katanya. Kita sambut, selamat datang buat Bapak. Ya. Selamat Pak. Namanya siapa Pak? Roy. Pak Roy. Iya. Oke Pak. Ini tempat berkembangnya dengan sangat pesat. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Bercerita sedikit Pak tentang Naruna Pak. Naruna berdiri sekitar Agustus 2019. Jadi kurang lebih 2,5 tahun yang lalu hanya dengan 3 orang. Nah, bener kan bocorannya 3 orang Pak? 3 orang. Iya. Kemudian kami walaupun nggak punya modal, nggak punya apa-apa, kami tetap semangat. Modal nekat ya Pak ya? Iya, modal nekat. Tapi dengan banyak perhitungan. Oh betul Iya. betul. Kemudian seiring perkembangan zaman, setelah 2,5 tahun kami mengembangkan Naruna ini, saat ini karyawan kami, karyawan total sekitar 80, karyawan borongan sekitar 70, total 150 orang. Dari 3 orang? Iya. Dalam kurun waktu bisa dibilang sangat singkat loh Pak. Sangat singkat. Jadi 150 orang? 150-an orang. Asal muasal Naruna ini. Dari nama aja Pak? Nah. Ada artinya nggak? Naruna nama itu dari bahasa Sanskerta yang artinya leader. Iya, kami ingin menjadi leadernya keramik di dunia. Amin. 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 Restoran ini Pak, apa hubungannya dengan apakah Bapak nebeng tempat di sini? Nah, itu menariknya. Rata-rata UKM itu buat showroom ya hanya showroom aja. Betul. Nah, kami beda. Orang mau datang ke sini biasanya orang akan tertarik restonya dulu. Jadi Padahal awalnya bukan resto ya Pak ya? Justru Bukan. keramik ya? Iya, keramik. Tapi ada di sini ada proses pembuatan juga Ada, dibikin sendiri ya Pak iya, ya? iya. Pak. Maaf Pak sebelum lanjut ngobrolnya Pak. Iya. Kenapa jadi begini punya saya Pak? Boleh tunjukin gimana caranya Pak? Iya, ya, Pak, silakan tunjukin lah. Udah jadi bos. Mentang-mentang udah jadi bos, nyuruh anak buah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya juga masih belajar.
Pak Roy, Ya. dari proses pembuatan ini Pak Roy, bisa Ya. kira-kira satu ini bisa berapa lama Pak Roy? Setelah dibentuk seperti ini, itu dikeringkan kurang lebih 1 minggu, kemudian dibakar, ya kurang lebih total itu bisa sampai 10 hari. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, karena saya akan membereskan keramik saya dulu, biar harga diri saya tetap terjaga. Oke? Nah, setelah dari tadi pembentukan, ini ceritanya sudah kering ya. Proses penggambaran. Ya. Oke Pak? Ya, Ini gambarnya bebas ya Pak ya? bebas, bebas. Sebetulnya yang dibentuk di sini Pak, apakah bentuk-bentuk keramik atau boleh berkreasi sendiri, misal bikin patung apa? Boleh, gitu? boleh. Saya boleh ngebentuk nggak Pak? Iya. Ada tanah liat nggak? Iya, boleh. Oh, itu aja deh yang itu tuh. Saya bentuk sedikit sendiri Pak ya? Iya. Nggak tahu nih jadinya apa nih ya. Yang penting ini hasil karya saya selama di Naruna. Yeay. Keren nggak? Ini. Bagus kan? Pak, ini kan istilahnya hasil bikinan saya kan bisa dibilang asal-asalan nih Pak ya, karena saya tidak ahli ya. Iya, iya. Boleh lihat hasil yang sudah ini Oh apa iya, yang sudah ada. jadi? Nanti kita di showroom. Yang sudah ini ya. Iya. Kita lihat apa yang bikin beda keramik-keramik dari Naruna ini ya. Entah itu bentuk, warna atau apapun itu. Kita langsung ke showroomnya. Yuk. Nah, kita sudah sampai di showroomnya ya Pak ya? Ya. Ternyata luar biasa bener perikiran kita. Apa yang bikin beda kan, gue bilang tadi gini ya, semua keramik sama ya Pak ya? Ya. Banyak produksi keramik tuh banyak banget ya Banyak, Pak ya? banyak. Nah, boleh bercerita sedikit Pak, sembari misalnya idenya dari mana, terus misalnya apapun itu Pak. Ya, jadi keramik kami itu banyak memadukan dengan material-material lain yang kayak recycle, itu kayu, seperti ini. Jadi ini yang membedakan kami dengan kompetitor kami. Kami itu kuat di riset. Riset kami selalu mencari warna-warna yang orang lain tidak bisa. Itu. Jadi warna-warna seperti ini itu sekarang warna-warna yang sedang menjadi tren keramik di dunia. Dan kami masuk ke dalam tren-tren tersebut. Jadi produk kami di Indonesia sekarang sudah diekspor ke 12 negara di dunia. Dari tahun 2019 ini berdiri? Iya. Ini 2022, kurun waktu sekian tahun, pesat sekali loh. Iya. Luar biasa Pak. Iya. Nah, kita nyambung kita ambil singkatnya ya Pak ya, kalau mengenai bentuk, Iya. luar biasa ide-idenya. Harga nih Pak, paling murah berapa? Dalam rupiah ya Pak ya, untuk pangsa pasar di Indonesia ya Pak ya? Kami seperti ini paling murah rata-rata 120.000. Karena dengan desain seperti ini ya Iya, Pak ya, beda iya. dari yang lain ya Pak ya? Iya, karena kekuatan desain kami tidak takut bersaing. Nah, itu yang mahal Pak, Iya. desainnya. Betul. Paling mahal nih Pak? Kalau paling mahal kami ada set misalnya Teko itu bisa sampai 2 juta. Itu. Contohnya yang mahal mana Pak? Yang contohnya yang mahal ada di sini. Di mana Pak? Ya, maaf. Ini. Ah, ini. Ini ada yang Teko seperti ini. Oh yang ini? Ya. Ini nanti plus packagingnya harganya 2 juta. Jadi nanti bisa ini Teko goyang. Teko goyang? Iya. Oh, berarti sembalin uang gitu Pak? Iya itu. Ini Teko goyang tapi bukan ngebor. Karena nggak boleh. Kayak ngobor. Best sellernya yang mana nih Pak? Permintaan terbanyak? Best seller kami hampir semua kami best seller. Hampir semua. Berarti semua produknya jadi favorit. Iya. Oh iya Pak, ini kan saya masuk sini tadi restoran nih Pak. Iya. Bapak bilang juga keramik dulu baru restoran. Iya. Apakah semua produk-produk misalnya tempat makannya di sini menggunakan dari Bapak juga? Iya. Udah pasti itu ya? Sudah pasti. Sudah pasti Karena itu ya? Itu apa ya? Sekalian. Jadi experience makan dengan yang piring-piring dan alat makan yang keren. Iya. Pak, Bapak ingat nggak dulu waktu pertama kali misalnya produk apa atau dalam berupa apa Pak tiba-tiba yang membuat
Naruna ini mencuat, Pak? Oh iya, jadi kami ingat pada saat itu kami diliput oleh Lapak Ganjar. Ah, kita dari Lapak Ganjar. Iya, jadi waktu itu kami kirim, kemudian diupload oleh Lapak Ganjar dan hasilnya luar biasa. Dari situ melesat ya, Pak? Melesat. Kami yang jelas waktu itu tim kami itu terutama customer service kewalahan. Karena kan begitu setelah diupload itu yang nanya banyak. Kami layani itu sampai 3 hari baru selesai. Dan pesanannya banyak sekali. Jadi ada yang transaksi banyak sekali, omsetnya naik pesat. Dan follower kami juga nambah hampir 5.000 follower. Waduh. Pak, kita kan masuk tadi ke tempatnya restoran, Pak. Ya. Emang sih ngebahas keramik, Pak. Ya. Tapi kan Bapak nggak mungkin tega, kan? Ya. Bapak ngerti, kan? Ya. Sekarang, dari keramik, kita coba. Misalnya minum dari sini, apakah rasanya berbeda atau memiliki sensasi lain, kita tidak tahu, ya. Saatnya kita makan. Nah, sekarang di depan kita sudah tersaji. Istilahnya efek dari pembuatan keramik dan akhirnya melebar ke kuliner, betul ya Pak? Ya. Dan bisa dibilang tempat ini ramai dikunjungi orang. Dari yang sudah pasti makannya pasti enak ya. Pak, pencetus ide pertama siapa Pak? Tiba-tiba yang mengerjakan bahan keramik, tiba-tiba larinya ke makanan Pak? Ya, jadi ya saya sendiri. Karena kami bikin keramik, kemudian customer kami itu kan kebanyakan kafe, resto. Nah, dari situlah saya juga belajar. Gitu. Akhirnya memutuskan bahwa Ya. menggeluti kuliner juga. Ya. Ini saya lagi nuang ini nih, hasil dari produk sini tuh. Ya. Wis, keluar jadi air teh loh Pak. Iya. Bisa begitu ya Pak? Iya. Baik. Dan sendoknya pun lihat tuh. Disengaja dibikin nggak lurus. Iya. Tadi yang di depan kita pun nih, kayak buat piring nasinya, terus buat singkongnya, terus gelas untuk cappuccino ya, Pak, itu ya Pak? Iya. Wah, Iya. Ini semuanya produk dari sini ya Pak? produk Naruna. Ini kan mungkin sudah banyak yang tahu ya, beli di mana, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Secara online bisa kan ya Pak ya? Iya. Jadi kami Naruna memang sangat kuat sekali di online-nya. Kami di Instagram kami ini naruna.official. Naruna.official. Oh ya Pak, ada tradisi kita nih Pak. Ya. Biasanya setelah melakukan wawancara, ngobrol ini itu tentang usaha Bapak, kita biasanya menempelkan stiker. Ya. Ya. Mohon izin ya Pak ya. Ya, siap. Jadi kita istilahnya sudah pernah berkunjung ke sini dari Ya. Lapak Ganjar. Ya. Oke Pak. Oke, siap. Nah, sudah resmi kita kunjungin di Lapak Ganjar. Oh iya, ada istilah nih Pak. Iya. Istilahnya berbagilah sama sobat-sobat para pejuang cuan di luar sana ya, khususnya para UMKM. Modal, iya penting, tapi itu bukan yang terlalu utama, betul ya Pak Ya, ya? betul. Yang penting kalian harus kerja keras dan kerja cerdas. Buktinya, Bapak dulu istilahnya bisa dibilang kesulitan modal juga ya Pak Ya. Tapi setelah kurun waktu sekian, bisa dibilang singkat, melesat sampai menembus Qatar. Betul ya Pak ya, Ya. India. India, Pokoknya Inggris, ya. Sampai ke 12 negara Bapak bilang ya. Negara. Jadi, tunjukkan kerja keras dan kerja cerdas. Setuju? Oh ya, buat kalian juga yang pengen ikutan di program ini, gampang, nggak susah. Cuman pantengin Instagramnya Bapak Ganjar Pranowo, terus kalian nanti posting hashtagnya disesuaikan dengan produknya ya. Disesuaikan dengan produknya, terus kalian mention ke Pak Ganjar. Jangan lupa itu, di-mention ke Pak Ganjarnya ya. Oke, kalau gitu Pak, kita pamit. Terima kasih. Kita masih mau muter-muter lagi. Oke, terima kasih. Salam buat semuanya, Siap. sukses selalu, Ya. sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangkat lagi.